Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Setelah beberapa saat yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, terkait dengan informasi yang kami bagikan, bocoran jadwal pembukaan CPNS dan P3K yang berasal dari Jedih Kemenkiu tahun 2022 yang terbit atau diundangkan pada tanggal 28 Desember tahun 2022 atau di akhir penutup tahun 2022, terkait formasi gaji maupun tunjangan bagi P3K yang mendaftar di tahun 2022 dan nantinya akan diumumkan hasil akhirnya di bulan depan ya, bulan Februari tahun 2022. Dan untuk pengusulan NIP 3K-nya setelah pengisian daftar riwayat hidup itu nanti akan diusulkan pada awal bulan Maret tahun 2023. Dan tentunya untuk progres penetapan NIP 3K bagi teman-teman tahun 2022, stay tune di Ardiko Ramos. Nanti kita akan langsung mendapatkan informasi resmi dari BKN, dan nantinya kita kerjasama dengan dari 14 kantrek ya, dengan tim-tim Ardiko Ramos di berbagai wilayah di seluruh provinsi, yang insya Allah sekarang ada 38 provinsi. Terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup nanti untuk teman-teman yang guru maupun teknis dan tenaga kesehatan, nanti silahkan cek di video di Ardiko Ramos untuk daftar riwayat hidup apa saja yang wajib diketahui dan rambu-rambunya agar nanti tidak gagal atau gugur di pengisian daftar riwayat hidup atau biasa dikenal dengan pemberkasan ini. Yang masih bingung silahkan nanti chat di Instagram Ardiko Ramos ataupun komentar di setiap video-video terbaru di Ardiko Ramos untuk informasi penggajian, tunjangan maupun informasi terbaru dari PPK tahun 2022 maupun 2023 berikut ini untuk ulasannya. Yang pertama kita masuk di Perpres Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 terkait dengan gaji dan tunjangan bagi P3K yang resmi sudah diundangkan pada tahun 2020, dan memang sedikit banyak sudah saya bahas sebelumnya ya sahabat-sahabat, namun karena banyak teman-teman dari berbagai daerah yang chat di Instagram Ardiko Ramos, akhirnya kita membahas lebih detail terkait dengan acuan PP nomor 98 tahun 2020 dengan video sebelumnya, yaitu 2 hari yang lalu kita bahas ya sahabat-sahabat, terkait dengan penggajian. Di sini untuk pasal 2 ayat 3, besaran gaji P3K sebanyak dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Jadi ini adalah nanti gaji kotor ya sahabat-sahabat, belum dipotong untuk pajaknya. Di pasal 3, PPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini juga sudah kita bahas, namun sekali lagi mohon maaf, ini bukan pengolahan konten ataupun informasi ya sahabat-sahabat, karena memang dari teman-teman banyak yang request ataupun minta diperjelas lagi terkaitan antara formasi P3K 2022, gaji 2022 dan untuk P3K tahun depan. Maka dengan sangat ya bukan berat hati ya sahabat-sahabat, namun tetap kita bahas lagi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan lebih memperjelas bagi sahabat-sahabat, dan jangan sampai kesalahan persepsi ataupun miskomunikasi terkait dengan peraturan ini. Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebenarnya dimaksud pada ayat 1 berdasarkan aturan dalam peraturan presiden, dan ini sudah disahkan ya sahabat-sahabat, dan ini resmi. Dan insya Allah untuk semua video di Ardiko Ramos sudah resmi yang disetujui oleh pemerintah. Ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebanyak masuk pada ayat 1 diatur lebih lanjut pada peraturan Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendayakan aparatur sipil negara. Untuk gajinya kita cek ya sahabat-sahabat, walaupun nanti untuk tunjangannya terdiri dari 5 ya sahabat-sahabat. Jadi jab struk, jab fung, dan tunjangan pangan keluarga, dan ini nanti termaktub pada jabatan maupun pada penggajian kita atau di ledger untuk penggajian. Untuk ledger penggajian mohon maaf kita tidak punya izin untuk merespos ya, terutama dari BKD di tempat Ardiko Ramos bekerja. PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebenarnya dimaksud pada ayat 2 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil atau setingkat dengan PNS untuk P3K yang bekerja. Besaran tunjangan PPK sebenarnya dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan juga dari undang-undang yang sahabat-sahabat. Kita masuk di pasal 5
Gaji dan tunjangan bagi P3K bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya sobat-sobat. Jadi untuk P3K ini sebetulnya untuk gaji dan tunjangan keterkaitan dengan APBN. Gaji dan tunjangan PPK yang bekerja di instansi daerah itu dibebankan pada APBD. Jadi ini cukup jelas sekali kenapa untuk daerah-daerah, beberapa daerah ya yang memang APBD-nya sudah overload untuk menggaji pegawai tidak membuka formasi, itu alasannya berada di sini. Perpres nomor 98 tahun 2022 di pasal 5 ayat 2. Jadi cukup jelas sekali, jadi teman-teman bisa cek sendiri. Pasal 6, gaji dan tunjangan PPK terima dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk gajinya sendiri kita langsung saja ya sobat-sobat. Ini mohon maaf saya agak perbesar. Untuk golongan 9 ya, untuk P3K itu golongan 9. Golongan 9 kita cek. Ya, di sini ada golongan 9. Ini 11 ya sobat-sobat. Di MKG itu masa kerja guru. Jadi perlu diketahui MKG ini masa kerja guru. Jadi 0 dan masa kerja 1 tahun 2.966.500. Ini belum termasuk ya tunjangan ya sobat-sobat. Dan untuk masa kerja 2 tahun ini kenaikan berkala bagi sahabat-sahabat. Ini selama misalkan dikontrak 5 tahun maka berkalanya 2 kali. Yang pertama ada kenaikan ini sekitar 70.000, berarti 30.000 dan 60. Ini 30 dan 60 sekitar 90-an ribu untuk kenaikan masa kerja 2 tahun. Masa kerja 4 tahun naik sekitar 100 lebih ya, ini 59.000 atau 60.000 ke 56, jadi sekitar 90-an ribu. Jadi rata-rata untuk kenaikan berkala P3K itu 90 ribuan. Terkait dengan ini, untuk informasi bagi teman-teman P3K yang masuk di tahun 2022 atau mendaftar dan nantinya akan diumumkan atau penetapan NIP 3K-nya melalui SPMT tahun 2023, untuk gajinya itu sudah diatur pada Kemenkyu nomor 212 PMK 07 2022 yang terbit pada tanggal 28 Desember. Di sini ada beberapa poin penting yang perlu diketahui untuk sahabat-sahabat, yaitu pada pasal 2 bagian dau yang ditentukan penggunaannya terdiri atas pengajian formasi PPK, pendanaan kelurahan atau desa, ini dana desa ya, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. Di pasal 3 ini juga berterkaitan, jadi nanti teman-teman mohon diperhatikan betul-betul. Dan nanti bagi yang menemukan video ini jangan lupa stay tune di Adiko Ramos, tidak perlu subscribe, hanya perlu memantau saja biar nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman. Bagian dau yang ditentukan penggunanya untuk penggajian formasi PPK bagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Di pasal 3 ini memang ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi bagi teman-teman, khususnya untuk pasal 3 ayat 1. Kalau untuk ayat yang lain untuk daerah ya sahabat-sahabat atau untuk desa. Setelah itu untuk teman-teman di pasal 4, penggunaan bagian dau penggajian formasi PPK sebagai masuk dalam pasal 2 huruf A dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita langsung saja cek di pasal 5. Pasal 5 di sini bagian dau dan formasi PPK tahun 2022. Bagian dau penggajian formasi PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok untuk formasi P3K tahun 2002 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita baca sekali lagi ya sahabat-sahabat. Merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPK tahun 2022. Jadi nanti teman-teman P1 atau passing grade yang sudah mendapatkan formasi nanti termaktub pada formasi ini. Dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti untuk formasi 2023 ini nanti akan digaji mulai tahun 2023. Dan untuk teman-teman yang formasi tahun 2023 itu nanti akan diangkat juga pada tahun 2023 dan anggarannya sudah siap. Formasi PPK tahun 2012 dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk PPK yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022. Jadi untuk penggajian ini tidak termasuk untuk teman-teman yang mendapatkan NIP pada tahun 2022, termasuk admin sendiri ini tidak termasuk pada peraturan ini.
Jadi untuk teman-teman ini hanya untuk teman-teman yang sekarang ini menyandang P1, P2, P3 dan P4 yang berhasil mendapatkan formasi. Dan nanti untuk teman-teman yang belum mendapatkan formasi akan termaktub atau masuk di formasi tahun 2023 yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Ini cukup jelas sekali ya sahabat-sahabat, nanti bisa dibaca sendiri biar tidak terlalu panjang durasinya. Saya tidak mau bertele-tele ya sahabat-sahabat, kita langsung saja next. Nah, ini belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga pendidikan daerah sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf B paling tinggi sebesar 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan. Ya, ini yang menyebabkan formasi di setiap daerah berbeda-beda itu ya seperti ini sahabat-sahabat, karena memang acuannya itu sudah resmi ya sahabat-sahabat. Jadi acuannya memang untuk penggajian ASN ini memang tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan pada tahun berjalan tersebut. Untuk peraturan terkait gaji ya sahabat-sahabat yang memang sudah saya cek di video sebelumnya ya. Nanti ini bukan pengulangan, sekali lagi bukan pengulangan, hanya saja untuk mempertegas karena request dari teman-teman itu hampir sekitar ratusan ya sahabat-sahabat. Padahal untuk membaca sendiri juga bisa, namun beliau-beliau ini memang minta untuk kita bahas. Dan karena untuk Adhiko Ramos sendiri memang timnya bukan hanya Adhiko Ramos sendiri, memang banyak di setiap daerah ya sahabat-sahabat. Dan keterangannya di bagian DAU penggajian formasi PPK untuk formasi PPK tahun 2012 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya atau THR ya sahabat-sahabat. Jadi nanti untuk teman-teman P1 yang sudah mendapatkan formasi itu bisa dipastikan akan digaji 9 bulan. Jadi mulai bulan April itu sudah digaji dan plus gaji ke-13 itu nanti akan cair di bulan ke-6 atau bulan Juni. Dan untuk tunjangan hari raya itu berarti sekitar bulan April juga. Jadi nanti April itu double. Bagian DAU penggajian formasi PPK untuk formasi PPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Jadi nanti untuk P3K 2023 ini karena 3 bulan gaji mulai terhitung Oktober. Jadi nanti untuk pemberian SPMT itu paling tidak bulan September ya sahabat-sahabat. Dan nanti untuk perekrutan P3K ini bisa berada di bulan Juni ya. Kemarin saya ngomong untuk bulan Juni, sekitar bulan Juni, bahkan bisa bulan Mei ya sahabat-sahabat, atau habis lebaran. Terkait dengan informasi penggajian ataupun tunjangan bagi P3K tahun 2012 seperti itu, dan saya ucapkan mudah-mudahan tidak ada kemunduran jadwal lagi. Dan saya ingatkan sekali lagi, walaupun ini sudah saya bahas gaji, namun perlu diperhatikan teman-teman untuk daftar riwayat hidup atau pengisian daftar DRH dan apa saja yang dibutuhkan nanti akan saya ulas kembali. Walaupun memang kemarin sudah saya bahas, namun akan saya bahas sekali lagi sesuai dengan informasi terbaru dan apa saja yang harus dilakukan. Karena ada beberapa kasus yang 3 atau 4 hari yang lalu kita temukan dan kita unggah agar nanti teman-teman tidak melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama dengan beberapa teman yang sudah membagikan informasi ini kepada admin Adhiko Ramos. Dan tentunya saya ucapkan mudah-mudahan lancar dan bisa ada solusi bagi teman-teman yang mengalami permasalahan yang sudah curhat di Instagram Adhiko Ramos. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.